Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi gitu ya. Baik, di video kali ini kita akan bahas pengauditan siklus investasi dan pendanaan. Oke. Di siklus investasi ini ya, kita lihat bahwa prosedur audit, tahapan audit masih sama. Kita akan lakukan 4 hal. Yang pertama, kita harus pahami dulu karakteristik dari siklus investasi dan pendanaan. Kemudian kita pahami SPI-nya, kita uji SPI-nya, apakah SPI-nya kuat, bagus, atau lemah. Ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi sifat, saat, dan luas pengauditan kita. Kemudian lakukan pengujian substantifnya. Jadi 4 hal ini harus kita lalui gitu ya. Oke, di siklus investasi dan pendanaan ini kita harus paham dulu bagaimana siklus investasi itu ya. Jadi investasi ini adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepemilikan surat berharga. Tapi bukan surat berharga yang dikeluarkan oleh klien kita, tapi oleh perusahaan lain. Jadi sifatnya perusahaan itu memiliki saham orang lain gitu. Nah, surat berharga tersebut ini dapat berupa sertifikat deposito, kemudian saham biasa atau preferen ya, atau mungkin obligasi pemerintah ya, atau obligasi perusahaan. Nah, biasanya perusahaan ketika mereka punya banyak dana, ketimbang disimpan di bank ya, mereka akan investasikan ini dalam bentuk surat berharga. Oke, kalau kita lihat di siklus investasi, fungsi yang terkait itu ada pembelian surat berharga, kemudian ada penerimaan pendapatan periodik ya, ada fungsi penjualan surat berharga, fungsi pencatatan transaksi ya. Kemudian ada fungsi pengamanan, penyimpanan surat berharga, juga ada fungsi penjaga ketepatan buku pembantu investasi. Jadi mencatat setiap investasi, penambahan atau pengurangannya. Jadi ini beberapa fungsi yang terkait. Oke, kalau kita lihat ya, jadi tujuan kita untuk mengaudit siklus investasi itu tentunya kita akan membuktikan asersi manajemen di siklus investasi itu terpenuhi atau tidak. Ini tuh. Nah, kriteria terpenuhi atau tidak itu ya kita lihat dari saldo akun. Jadi akun investasi muncul di neracanya totalnya berapa, kita telusur ke buku besar, kemudian kita akan buktikan investasi itu ya, bukti transaksinya terpenuhi ada tidak ya, legal atau tidak kan. Kemudian bukti membukanya seperti apa, pas sesuai alokasinya, penghitungannya ya. Semua asersi itu kita buktikan dengan ini. Kemudian apakah pencatatannya juga sesuai dengan SAK atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau PABU ya, yang berlaku di Indonesia ya SAK ini. Nah, kita cocokkan. Kalau memang jumlah investasinya sedikit ya berarti kita akan lakukan pemeriksaan semuanya. Tapi kalau memang banyak ya boleh kita sampling kan gitu. Cocokkan. Nah, dasarnya adalah kebijakan perusahaan dan PABU, prinsip akuntansi berlaku umum. Kemudian kita bandingkan dengan realitas seperti apa. Kalau terpenuhi berarti wajar kan gitu. Kalau tidak ya kita lakukan pertimbangan. Apakah saldo akun investasi itu wajar atau tidak. Oke, rekening yang terkait dengan transaksi investasi ada rekening surat berharga saham, obligasi, kemudian investasi saham, investasi pada obligasi, pendapatan bunga, kemudian ada juga pendapatan dividen gitu ya. Laba dari investasi, laba penjualan investasi atau kerugian. Nah, kira-kira ini rekening yang terkait dengan transaksi investasi. Nah, tujuan audit kita ya, jadi dari 5 asersi itu kita jabarkan. Yang pertama kita akan buktikan keberadaan dan keterjadian investasi itu. Jadi tujuannya adalah menekankan apakah seluruh saldo investasi di surat berharga dan modal saham itu benar-benar ada pada tanggal neraca. Nah, biasanya berarti kita harus lihat fisiknya, kan? Lihat fisiknya. Bila perlu, misalkan kita paham di sana yang mengeluarkan
surat berharga itu dari perusahaan mana, kita lakukan konfirmasi. Apakah benar pada tanggal sekian klien kita itu memiliki surat berharga jumlahnya sekian, gitu ya. Itu salah satu prosedur untuk melakukan pembuktian dan asersi keberadaan dan ketersediaan. Kemudian asersi kelengkapan. Ya, ini menekankan apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum di laporan keuangan itu sudah benar-benar dicatat dan disajikan. Ya, kita buktikan, kita telusur mulai dari tadi ya, kepemilikan sampai ke kelengkapan dokumen transaksinya. Kemudian yang ketiga, asersi hak dan kewajiban. Ini kita akan memastikan bahwa perusahaan itu mempunyai hak kepemilikan yang sah. Nah, biasanya ada surat atau dokumen yang melampiri ya atas kepemilikan atau hak dari surat berharga itu. Apakah biasanya di saham itu tertera kan namanya siapa, pemiliknya, kemudian jumlah totalnya berapa gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian asersi penilaian dan pengalokasian. Jadi auditor ini berusaha memperoleh bukti mengenai apakah saldo investasi itu telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat, nilainya tepat. Karena biasanya misalkan saham gitu ya, diperoleh di beberapa tahun lalu yang misalkan sudah lama, misalkan 5 tahun yang sudah lalu dibeli, kemudian dalam jangka waktu 5 tahun itu ada dividen yang diterima. Apakah bentuknya dividen tunai atau mungkin penambahan saham. Biasanya akan ada seperti itu. Nah, kebijakan itu harus diikuti oleh perusahaan dan dicatatkan penyesuaiannya ketika pengumuman atas dividen itu dipublish ya oleh perusahaan. Jadi apakah ada laba yang dibagikan ke dalam dividen atau tidak, gitu kan? Nah, itu harus nanti kita catat. Berarti kita menelusur sampai ke sana sebagai seorang auditor. Nah, kemudian ada asersi pelaporan dan pengungkapan. Auditor ini harus menghimpun semua bukti mengenai apakah transaksi dan saldo yang tercatat ini telah diklasifikasikan, kemudian dijelaskan dan diungkapkan dalam neraca. Ya. Nah, menjadi tidak wajar ketika dari banyak tahun yang sudah tercantum nilai sahamnya itu tidak berubah di beberapa tahun kemudian. Nah, berarti ada pencatatan yang salah di sana, pengungkapan yang salah. Nah, ini kita harus telusur sebagai seorang auditor. Jadi itu ya. Jadi tujuan audit kita di siklus investasi ini kita akan buktikan asersi yang ada di investasi. Kalau terpenuhi berarti ya kita anggap sebagai akun investasi wajar. Nah, untuk membuktikan asersi itu kita melakukan namanya pengujian substantif. Ya, mulai dari menentukan resiko deteksi, ya resiko audit. Ingat, resiko audit terdiri dari resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Kalau pengen resiko auditnya kecil, berarti memperkecil resiko bawaan. Kalau resiko bawaan tidak bisa ya diperkecil ya, memang sudah bawaannya. Kemudian resiko pengendalian sudah bawaan dari perusahaan. Nah, kita tinggal bisa mengatur resiko deteksi. Kalau resiko audit kecil, resiko pengendalian besar, berarti kita akan memperkecil resiko deteksi sehingga resiko auditnya kecil. Itu ya. Kalau kita memperkecil resiko deteksi berarti pengujian kita semakin intensif ya. Nah, kemudian pengujian yang kedua ada merancang pengujian substantif. Ya. Lakukan prosedur awal. Kita lihat kebijakannya, pengendaliannya. Kemudian kita lakukan prosedur analitis, kita bandingkan ya saham dengan nilai-nilai yang lain atau antar waktu time series. Kemudian pengujian rincian transaksi dari saham ini kita lihat, kita buktikan kelengkapannya,
kemudian alokasinya, ya, pengungkapannya seperti apa. Kemudian pengujian rincian saldo. Nah, estimasi akuntansi dari saldo-saldo yang muncul di surat berharga, tentunya kita bisa lihat dari buku besar, kita telusur, kemudian sampai kita memperoleh bukti transaksinya. Kemudian bandingkan penyajian laporannya dengan standar akuntansi berlaku umum, ya, GAP. Kalau di tempat kita namanya SAK, ya, PSAK, ya, pernyataan standar akuntansi keuangan. Jadi kita bandingkan apakah sudah sesuai atau belum. Karena mungkin nanti bisa jadi ada beberapa metode yang dipakai. Nah, itu tergantung, dan kita yang perlu nilai adalah konsistensinya. Seperti itu. Seperti itu di audit investasi, ya. Kalau pendanaan, ini tadi judulnya adalah audit siklus investasi dan pendanaan. Nah, pendanaan itu masuk dalam kategori investasi tapi bentuknya di aktiva tetap. Nah, sedangkan aktiva tetap sudah kita bahas di pengauditan persediaan dan aktiva tetap, gitu ya. Jadi ada beberapa yang masukkan di investasi dan pendanaan, ada juga langsung ke aktiva tetap. Baik, seperti itu. Lebih lanjutnya, ya, lebih pahamnya kita akan bahas di kelas. Baik, terima kasih. Seperti itu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.